Salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir untuk membahas tentang Nabi Isa alaihi salam, dengan bukti-bukti sejarah bahwasanya Nabi Isa alaihi salam membawa risalah agar manusia seluruhnya hanya beribadah kepada Allah, dan bahwa dirinya adalah seorang rasul, dan ibunya Maryam alaihissalam adalah seorang yang jujur dalam keimanan dan suci dalam jiwanya, yaitu bukan seorang wanita penzina. Kemudian dari bukti-bukti sejarah, ketika di Palestina itu hari, orang-orang Yahudi bekerja sama dengan orang-orang Romawi. Pada saat itu memang yang merajai dunia, yang menguasai Palestina adalah orang Romawi itu sendiri. Sehingga orang Yahudi meminta tolong ketika ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam dengan ibundanya yaitu Maryam. Akan tetapi ketika Nabi Isa berhasil dilumpuhkan, apa yang terjadi? Apakah orang-orang Nasrani menjadi aman, diberikan keamanan oleh orang-orang Romawi? Jawabannya tidak. Mereka ditindas, hartanya dirampas, wanitanya diambil dengan paksa, dan anak-anak mereka dijadikan budak-budak untuk pekerja mereka. Sawah-sawah mereka digarap oleh orang-orang Nasrani itu sendiri, dan hasilnya diambil oleh orang-orang Romawi. Dan itu terbukti karena di antara zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jaraknya kurang lebih 850 tahun. Di antaranya ada kisah Al-Kahfi, yang dimana Al-Kahfi ini dibawa kerajaan Romawi pula. Dan Al-Kahfi salah satu pembesar yang dijadikan menjadi orang terpenting pada saat itu, dan akhirnya dia keluar dari negaranya disebabkan mempertahankan keimanannya. Karena Al-Kahfi ini ada beberapa orang mendapatkan Injil yang asli, pelajaran yang bahwasanya Isa alaihissalam adalah hamba Allah, Rasul Allah, dan akan ada berita gembira yang dikabarkan tentang kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah." Ketika Nabi Isa berkata, Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi, "Sesungguhnya saya adalah utusan untuk kalian yang membenarkan apa yang ada di tangan kalian dari kitab Taurat. Mubasyiran, menjadi berita gembira, bi rasulin, dengan datangnya seorang rasul, ya'ti min ba'di ismu Ahmad, yang akan datang seorang rasul setelahku," kata Nabi Isa, yang namanya adalah Ahmad. Siapa Ahmad? Dijelaskan dalam hadis, salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan Ahmad, Abul Qasim dan selainnya. Kemudian di ayat lain tentang bantahan bahwasanya Nabi Isa bukan adalah Tuhan, ketika mereka berkeyakinan bahwa Allah meniupkan ruh terhadap Nabi Isa, bahwasanya Allah masuk ke dalam diri Nabi Isa, ini tidak dibenar. Kenapa? Karena namanya ditiupkan, ada yang meniup. Ada yang ditiupkan, ada yang meniup. Yang ditiupkan Nabi Isa dan yang meniup adalah Allah SWT. Tidak mungkin bersatu antara meniup dan ditiupkan. Yang kedua, kalau mereka membantah kalau begitu karena dia ditiupkan berarti dia anak Allah, itu tidak melazimkan. Karena bagaimana mungkin Allah memiliki anak sedang tidak memiliki istri? Tiupan Allah kepada Nabi Isa tidak melazimkan bahwa dia adalah anak dari Allah itu sendiri. Dan bantahannya, kalau ia mengatakan siapa dari kemujizatan Nabi Isa disebabkan ia lahir tanpa bapa, maka dari itu kami memuliakannya, kami menyembahnya, maka kami orang Islam mengatakan kami memuliakannya tapi tidak beribadah kepadanya. Disebabkan karena kalau hal itu yang menjadikan melazimkan beribadah kepada Nabi Isa, maka Nabi Adam lebih pantas untuk kita ibadahi. Mengapa? Karena Nabi Adam lahir ada
Keberadaan Nabi Adam tidak berbapak, tidak beribu. Kalau Nabi Isa cuma tidak berbapak. Yang mana lebih agung? Yang mana lebih mengesankan? Keberadaan Adam alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam? Kalau hal itu yang menjadikan melazimkan untuk diibadai, maka dari itu Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Inna matalu Isa indallahi kamasali Adam." Sesungguhnya permisalan tentang Nabi Isa alaihissalam semisal dengan permisalan Allah misalkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Dia diciptakan dari tanah, kemudian Allah mengatakan kun, terjadilah maka terjadilah. Dan ini juga menjadi bantahan sekali lagi bahwasanya kalau hanya dengan kemujizatan Nabi Isa dilahirkan disebabkan tidak ada bapa, maka Nabi Adam yang lebih pantas untuk diibadahi disebabkan dia tidak memiliki bapa dan ibu. Di sini menunjukkan kesempurnaan Allah dalam menciptakan. Allah mampu menciptakan tanpa bapa, tanpa ibu, Adam alaihissalam. Allah mampu menciptakan tanpa bapa dengan ibu, Isa alaihissalam. Dan Allah menciptakan kita dengan bapa dan ibu, menunjukkan kesempurnaan pencipta Allah. Allah kalau menginginkan sesuatu yang mustahil pun bisa terjadi. Nabi Ibrahim, api yang panas menjadi dingin. Begitu juga tadi permisalan tentang Nabi Isa. Ini yang bisa kita sampaikan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas fikih hukum-hukum tentang puasa yang selayaknya kita pahami agar menambah kualitas puasa kita di kemudian hari. Inna waliyuhu dzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.